welcome back to my channelnya Mahasiswa. Di video kali ini aku akan kasih tahu tips trik dan ilmu dating untuk menjawab pertanyaan dari interviewer saat wawancara beasiswa LPDP. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Bagi kamu yang saat ini sedang menyiapkan untuk wawancara beasiswa LPDP, yang perlu kamu ketahui nomor satu adalah kamu nggak perlu menganggap interviewer sebagai musuh yang harus bisa kamu taklukkan gitu. Tapi interviewer ini bertanya ke kamu bukan tujuan untuk menyudutkan atau mungkin untuk nyari-nyari kesalahan kamu, enggak. Jadi interviewer bertanya ke kamu karena pengen tahu kamu orangnya seperti apa, apakah kamu itu cocok untuk mendapatkan beasiswa ini. Yang mungkin yang aku jelasin barusan terdengar klise ya, tapi gini deh, coba kamu lihat dari sudut pandang si interviewer ini. Seandainya si interviewer ngerasa, aku nggak tega nih nanya-nanyain pertanyaan yang kesannya kayak jahat banget atau menyudutkan banget. Nah, terus akhirnya ya udahlah dilolos-lolosin aja. Terus ternyata si orang yang dilolos-lolosin aja ini dia nggak bisa menyelesaikan kuliahnya sampai akhir, terus harus pulang ke Indonesia sebelum mendapatkan gelar. Kira-kira yang akan ditanyain kredibilitasnya siapa? Ya tentu aja si interviewernya itu. Kok bisa sih kamu ngelolosin orang yang tidak layak dan nggak bisa menyelesaikan studinya sampai akhir? Nah, karena itu untuk menjaga kredibilitasnya, si interviewer ini harus benar-benar memastikan orang-orang yang menerima beasiswa LPDP ini ya orang yang benar-benar sanggup untuk menyelesaikannya sampai akhir. Jadi kamu nggak usah merasa terintimidasi sama interviewer ini. Aku paham kalau misalnya kamu benar-benar deg-degan atau khawatir karena kamu benar-benar pengen dapat beasiswa ini kan. Nah, terus gimana sih tipsnya biar nggak terlalu deg-degan, nggak terlalu panik? Yang pertama yaitu berpikir dengan cara, kalau aku di posisinya si interviewer ini, kira-kira dia pengen dapat jawaban apa. Nah, aku sering banget saat interview menjawab dengan cara seperti itu. Jadi aku memposisikan kalau aku sebagai si penanya, kira-kira jawaban seperti apa yang pengen didapat oleh si penanya ini. Nah, karena itu akan mempermudah kamu untuk memberikan jawaban yang sesuai. Yang kedua yaitu siapin jawabannya, tapi siapin jawaban aja nggak cukup karena kamu juga harus tahu gimana cara menjawab dengan benar. Kamu bisa aja memberikan jawaban yang benar tapi caranya salah, akhirnya interviewer nggak bisa tahu seberapa bagus kamu, seberapa besar value kamu, dan seberapa cocok kamu untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini. Karena itu di sini aku udah buat list berbagai pertanyaan yang sudah pernah ditanyain sama interviewer LPDP kepada si kandidat ini yang sekarang mereka sudah menjadi awardee beasiswa LPDP dalam negeri maupun luar negeri. Nah, untuk list pertanyaannya banyak banget, karena itu di video ini aku nggak ngejelasin semua pertanyaannya. Jadi di video ini aku akan jawab beberapa pertanyaan aja. Jadi video tentang kisi-kisi atau tips trik untuk jawab pertanyaan dari interviewer LPDP ini aku bagi menjadi beberapa part ya. Jadi ini part 1, kemudian ke depan akan ada video part 2, part 3, dan selanjutnya. Untuk pertanyaan yang ditanyakan oleh interviewer saat interview LPDP itu biasanya terbagi menjadi 3 kelompok. Apa aja tuh? Kelompok yang pertama yaitu pertanyaan terkait pribadi kamu atau terkait personal kamu. Yang kedua yaitu pertanyaan terkait perkuliahan. Ini baik tentang perkuliahan dalam artian rencana studi kamu ke depannya maupun tentang perkuliahan yang sudah kamu jalani. Seandainya nih kamu daftar beasiswa LPDP untuk jenjang master degree atau jenjang S2. Nah, yang ditanyakan adalah terkait perkuliahan yang sudah kamu jalani, berarti dulu waktu kamu kuliah S1 kayak gimana, termasuk juga pertanyaan untuk kuliah kamu S2 ke depannya gimana. Jadi rencana studi kamu, terus nanti kamu saat kuliah mau kayak gimana, ditanyakan di kelompok pertanyaan yang ini. Kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan terkait LPDP, terkait Indonesia, dan kontribusi kamu bagi masyarakat ke depannya gimana setelah nanti selesai dari studi ini. Oke, aku akan jawab pertanyaan mulai dari yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana sih latar belakang orang tua kamu? Kalau misalnya interviewer nanyain ini kira-kira kenapa ya? Nah, biasanya kalau misalnya ditanya gini kita langsung jawab aja ya. Orang tua saya latar belakangnya ini, pekerjaannya ini, dan ya udah selesai begitu aja. No, jangan jawab pertanyaan kayak gini ya. Tapi lihat dari sudut pandang interviewer. Kenapa sih interviewer pengen nanya ini? Kira-kira jawaban apa yang dibutuhin sama interviewernya? Nah, kalau misalnya interviewer bertanya seperti ini, sebenarnya mereka pengen tahu gimana sih orang tua kamu membesarkan kamu, gimana sih lingkungan kamu waktu kecil, gimana sih nilai-nilai dan value yang orang tua kamu tanamkan ke kamu. Kenapa ketiga hal itu penting? Karena value apa yang orang tua tanamkan, lingkungan kamu waktu kecil dibesarkan kayak gimana, orang tua kamu latar belakangnya seperti apa, tentu saja itu akan membentuk pertama karakteristik kamu, sikap kamu gimana, terus gimana cara kamu menyelesaikan masalah, terus juga gimana kamu menentukan pilihan. Karena banyak banget pilihan hidup yang akhirnya kita pilih saat ini itu disebabkan karena bagaimana cara kita dibesarkan dan bagaimana value yang orang tua berikan. Kalau misalnya ditanya seperti ini, kira-kira jawab apa? Nah, kalau misalnya seperti ini, nggak apa-apa lah. Kamu bisa jawab orang tua saya misalnya latar belakangnya pekerjaannya apa, atau mungkin latar belakang pendidikan orang tua saya apa. Kamu bisa ceritakan sedikit tentang orang tua kamu, habis itu kamu lanjutin kalimatnya dengan
nilai-nilai apa sih yang orang tua kamu berikan ke kamu, dan nilai-nilai ini adalah yang kamu pegang sampai sekarang. Kalau bisa nih, nilai-nilai yang kamu sebutin ini disesuaikan dengan visi misi atau kandidat seperti apa sih yang dicari sama LPDP ini. Misalnya sebagai contoh nih, LPDP mencari seseorang dengan kemampuan kepemimpinan yang baik atau leadership yang baik. Nah, kamu bisa bilang, orang tua saya, pekerjaan bapak saya guru, kalau ibu saya ibu rumah tangga, tapi sejak kecil saya dididik untuk bisa bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri, dan saya bisa menjadi pemimpin yang baik serta bertanggung jawab. Dan nilai-nilai itulah yang ditanamkan oleh orang tua saya sejak kecil, dan saya pegang hingga saat ini. Karena itu, kamu bisa kaitkan dengan karakteristik, misalnya tadi yang berhubungan dengan leadership ya, karakteristik leadership yang dicari sebagai kandidat oleh interviewer LPDP. Kalau kamu ngerasa, oh orang tuaku ini menanamkan value, itu nggak cuma satu, banyak, misalnya kayak kejujuran, tanggung jawab, mandiri, dan lain sebagainya, kamu bisa sebutkan setidaknya 3, itu yang paling relevan dengan visi misi kandidat yang akan dicari atau yang dibutuhkan sama LPDP itu yang kayak gimana. Jadi seandainya orang tua menanamkan 5 value atau mungkin 10 value, atau mungkin kamu sampai sekarang meyakininya, wah ini orang tua yang dari dulu selalu ajarin. Nah, itu kamu cari yang paling relevan aja, nggak usah semuanya, misalnya kayak rajin menabung gitu. Dan kalau misalnya kamu ngerasa karakter rajin menabung ini nggak sesuai dengan karakter yang dicari oleh interviewer LPDP, ya yang itu nggak usah dimasukin. Kamu bisa cari karakter lain yang atau value lain yang ditanamkan oleh orang tua kamu yang cocok untuk dimasukkan ke list jawaban yang nanti akan ditanyain sama interviewer. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, kamu saat ini tinggal di mana dan dengan siapa? Kalau misalnya interviewer nanya kayak gini, kira-kira pengen dapat jawaban apa ya? Nah, kalau misalnya interviewer bertanya seperti ini, kamu jawab jujur aja. Kamu tinggalnya itu di kosan, atau mungkin kamu tinggal di rumah pun sama orang tua atau enggak, atau orang tua masih ada atau enggak. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan ini interviewer pengen tahu seberapa mandiri sih kamu. Kalau misalnya nanti dikasih beasiswa, seandainya nih, apalagi kalau misalnya kamu ngambil beasiswa PDP untuk yang tujuan luar negeri. Nah, kalau misalnya kamu jawab kamu tinggalnya di kosan, atau kamu merantau, atau kamu tinggal di kontrakan yang udah nggak sama orang tua ataupun keluarga, menurutku jawabannya agak lebih enak ya. Karena pertanyaan ini menurutku lumayan umum, jadi nggak cuma ditanyain di beasiswa aja. Aku udah mencoba beberapa wawancara beasiswa, termasuk juga wawancara kerja. Jadi pertanyaan ini pernah aku dapetin pas wawancara kerja. Dan interviewernya waktu itu nanya, kamu sekarang tinggalnya gimana, sama orang tua atau di kosan? Terus dari itu aku bilang, oh saya tinggal di kosan. Ditanya lagi, berapa lama tinggal di kosan? Terus sudah itu aku bilang sekitar 6 tahunan, 6-7 tahun. Terus sudah itu dia tanya lagi, kalau gitu berarti udah merantau dari lama ya? Terus aku bilang iya, kalau ngekos ya sekitar 6-7 tahunan, tapi aku sudah merantau sejak 10 tahun terakhir. Nah, kayak gitu tuh dari segi interviewernya merasa, wah kalau gitu saya udah gak khawatir nih, kalau kamu ada tugas keluar kota, keluar pulau, ataupun keluar negeri, berarti udah gak masalah ya. Karena si interviewer ngerasa, wah kamu itu gak gampang homesick, gak ada keterikatan kayak gak dibolehin buat merantau sama orang tua kayak gitu. Nah, tapi gak perlu khawatir seandainya kalau misalnya kamu masih tinggal sama orang tua nih sekarang, kamu bisa menambahkan statement bahwa saat ini aku emang masih tinggal sama orang tua, tapi orang tua aku misalnya, kamu bisa bilang orang tua aku udah ngasih izin untuk bepergian keluar kota, atau kalau enggak untuk berkuliah ke luar negeri karena orang tua aku berpikiran terbuka. Atau kamu juga bisa nambahkan pernyataan bahwa tapi dari kecil aku udah dibiasakan untuk berani beraktivitas di luar. Sebagai contoh misalnya kamu mungkin bisa menyebutkan kamu dulu waktu S1 atau mungkin kamu waktu SMA pernah ikut volunteer kemana selama beberapa bulan, atau mungkin kamu pernah ikut KKN keluar kota atau bahkan keluar pulau selama beberapa bulan atau beberapa minggu sekalipun gak masalah. Nah di situ kamu bisa bilang hal itu menunjukkan bahwa aku itu sanggup untuk bisa tinggal jauh dari rumah meskipun sampai saat ini masih tinggal sama orang tua. Oke, selanjutnya itu pertanyaan ketiga, dan pertanyaan ketiga ini masih relate atau masih nyambung sama pertanyaan kedua tadi. Jadi kalau di pertanyaan kedua ditanya kamu itu tinggal di mana dan sama siapa, maka pertanyaan ketiga ini siapa nama tetangga kamu. Dan pertanyaan ini juga bisa bervariasi ya. Misalnya kalau kamu jawab di pertanyaan kedua tadi, aku tinggal di kosan, maka kemungkinan pertanyaannya akan berubah jadi siapa nama teman kos kamu, atau siapa nama ibu kos kamu, atau siapa nama satpam yang ada di kos kamu, atau siapa nama penjaga kos kamu. Tapi kalau misalnya kamu tinggal di rumah, pertanyaannya mungkin adalah siapa nama tetangga kamu, siapa nama ketua RT-nya, siapa nama ketua RW-nya. Kenapa sih interviewer nanya kayak gini? Ada banyak alasannya sih, tapi yang paling penting dan menurutku
Alasan dari interviewer bertanya ini adalah seberapa baik kamu bersosial dan mengenal lingkungan kamu. Ya nggak apa-apa sih kamu jadi orang yang benar-benar fokus untuk mempersiapkan wawancara LPDP, tapi juga jangan lupa kalau kamu punya lingkungan di sekitar kamu yang perlu kamu peduliin dan perlu kamu perhatikan, karena mereka juga butuh perhatian dari kamu. Jadi aku pernah baca sebuah buku dan menurutku ini relate banget sama pertanyaan yang ketiga. Nah, jadi ini ada kisah dari seseorang, aku lupa siapa namanya. Jadi dia itu melamar pekerjaan dan dia sudah di interview tahap akhir. Jadi di interview tahap akhir ini dia udah menjawab pertanyaan dari A sampai Z dan dia udah merasa bisa untuk lolos. Nah, terus sudah itu ada suatu pertanyaan terakhir. Terus ditanya sama interviewernya, oke, kamu udah menjawab semua pertanyaan ini, ada satu pertanyaan terakhir yang harus kamu bisa jawab, dan kalau kamu nggak bisa jawab, kamu nggak bisa lolos. Terus sudah itu, pertanyaan yang terakhir adalah, waktu kalian masih ingat nggak siapa nama petugas kebersihan? Siapa janitor yang ada di kampus kamu dulu, atau di fakultas kamu dulu? Terus sudah itu dia bisa jawab, dan dia mendapatkan pekerjaan itu. Terus dia bertanya kepada interviewernya, orang-orang yang sebelumku itu apa mereka semua nggak ada yang qualified? Terus sudah itu interviewernya bilang gini, mereka semua qualified, mereka semua bisa jawab pertanyaan A sampai Z yang ditanyain tadi, tapi satu pertanyaan yang mereka nggak bisa jawab, yaitu siapa petugas cleaning service yang ada di kampus kamu. Mereka rata-rata nggak bisa jawab karena itu mereka nggak ada yang lolos untuk mendapatkan posisi tersebut. Kalau pertanyaan itu penting gitu kan, nggak ada hubungannya dengan pertanyaan terkait jabatan yang akan dipilih saat ini. Jadi waktu itu interviewernya bilang gini, kalau kamu tidak peduli pada orang yang paling lemah di antara kamu, maka kamu akan bisa semena-mena ketika kamu memegang tanggung jawab. Jadi interviewer bisa ngelihat di situ kalau misalnya kamu peduli sama orang-orang yang paling lemah, orang-orang yang paling mungkin kamu mikir nggak bisa memberikan benefit apapun ke kamu, disitulah menunjukkan kamu bisa bertanggung jawab atau seamanah apa ketika kamu diberikan tanggung jawab nantinya. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu ditanya siapa sih Menteri Keuangan, atau kalau nggak siapa sih orang yang memberikan LOA ke kamu, atau kalau nggak siapa sih orang yang memberikan surat rekomendasi ke kamu, kamu pasti tahu namanya. Kenapa? Karena kamu butuh mereka. Tapi kalau misalnya orang-orang yang kamu ngerasa kamu nggak butuh mereka, kira-kira masih kamu ingat apa enggak? Jadi tipsnya gimana? Mumpung belum wawancaranya, coba deh kamu mulai bersosialisasi, anggaplah buat refreshing atau relaksasi. Di samping kamu mempersiapkan wawancara untuk beasiswa, coba deh ke tetangga ngobrol-ngobrol ringan, atau kenalan sama ketua RT atau ketua RW, atau mungkin kalau misalnya kamu di kos, coba deh kenalan sama teman-teman kosan yang ada di samping kamar, atau mungkin yang ada di lantai bawah, atau mungkin yang ada di depan kamar, atau mungkin kenalan sama pemilik kosnya. Mungkin juga kamu nggak tahu nih pemilik kosnya siapa, karena kamu mungkin cuma kenal atau ketemu sama penjaga kosnya. Di video ini aku cuma ngejelasin 3 jawaban dari 3 pertanyaan tersebut karena ternyata udah lumayan banyak dan udah lumayan panjang videonya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya akan aku jawab di video-video selanjutnya ya. Tapi disclaimer buat kamu nih, tips-tips menjawab ini bukan untuk mengelabui interviewer ya, tapi ini adalah tips gimana cara menjawab dengan baik dan benar dan bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh interviewer. Kenapa? Yang pertama, banyak banget anak-anak yang dia itu pintar waktu kuliahnya, tapi kan ternyata ketika wawancara belum selesai dia jawab udah di-cut sama interviewernya. Kenapa? Dari segi interviewer ngerasa kamu ngomong terlalu baik dan aku nggak butuh informasi tersebut. Jadi di video-video ini dan video-video lain ke depannya ini bertujuan untuk ngasih informasi yang langsung to the point, jadi nggak terlalu panjang lebar dan bisa langsung didapatkan informasinya atau intinya sama interviewernya. Dan yang kedua adalah video ini bertujuan untuk ngasih tips gimana cara menjawab dengan tepat. Jadi jawabannya mungkin tepat, tapi kalau cara menjawabnya nggak tepat, ya dikiranya kamu nggak bisa jawab. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya.